Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel IJ Course. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai PM yang telah dirilis oleh BP3. Oke, ini lanjutannya soal yang ke-6. Ada wacana yang kedua atau kasus yang kedua. Saya bacakan dulu soalnya. Diagram berikut menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di dua kecamatan, yaitu A dan B, pada tahun 2022 berdasarkan status bekerja, menganggur, dan tidak aktif. Jadi ada diagram. Oke, ada persentasenya. Nah, nanti di sini ada kita harus menceklis atau mengklik kalau misalkan perintahnya adalah klik pada kolom yang sesuai benar atau salah. Kalau misalkan seperti ini saya biasanya adalah karena ada persentasenya masing-masing, saya akan menghitung langsung sebelum saya baca soalnya. Terkadang di kecamatan A seperti itu kan ada yang bekerja, yang bekerja itu yang warna hijau. Yang bekerja itu katanya adalah 60% dari total populasi angkatan kerjanya, berarti 60% dari populasinya 15.000, di bawahnya ada keterangan ya. Oke, 60% dari 15.000 itu adalah 9.000 orang. Berikutnya untuk yang menganggur, oke, ada 28%. Oke, menganggur 28% dari 15.000. Ini tinggal kita hitung ya. Adalah 4.200 orang. Berarti sisanya itu adalah yang tidak aktif secara ekonomi. Sisanya adalah 12%. Adik-adik boleh hitung 12% dari 15.000 atau sisanya ya tinggal 15.000 dikurangi 9.000 dikurangi 4.200 ya. Berarti sisanya adalah 1.800. Yang berikutnya untuk di Kecamatan B. Kecamatan B yang bekerja itu ada yang hijaunya berarti 54% ya. 54% dari populasi angkatan kerjanya adalah 10.000 orang. Berarti ini adalah 5.400. Berikutnya untuk yang nganggur. Yang menganggur kalau menurut diagram katanya ada 42%. Berarti 42% dari 10.000. Berarti ada 4.200. Yang berikutnya adalah sisanya yang tidak aktif secara ekonomi. Berarti itu adalah 4%-nya ya. 4%-nya adalah 4.400 orang. Oke. Mari kita baca. Nah, ketika membaca pernyataan ini, tips saya adalah coba perhatikan kata perkatanya. Seperti ini, banyaknya orang yang bekerja di Kecamatan A, yang bekerja di Kecamatan A 9.000 ya. Itu katanya kurang dari populasi angkatan kerja. Nah, ada yang terkecoh dengan soal ini, yang dilihat adalah yang populasi yang bekerja di Kecamatan B. Jadi menganggapnya yang 5.400 di sini. Ternyata bukan. Ini maksud adalah populasi angkatan kerja, berarti yang di sebelah sini ya. Ini ada 10.000 orang. Benar nggak 9.000 itu? Oke, yang bekerja di Kecamatan A 9.000 ya. Ini kurang dari populasinya 10.000. Berarti benar ya. Oke, kita centang yang B. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Banyaknya orang yang menganggur di Kecamatan B lebih dari banyaknya orang yang menganggur di Kecamatan A. Di B, yang menganggur 4.200. Katanya benar atau tidak lebih banyak daripada yang di Kecamatan A, 4.200 juga. Sama ternyata ya. Berarti pernyataan ini salah. Seharusnya sama banyaknya. Bukan lebih dari banyaknya orang yang menganggur di Kecamatan A. Berikutnya pernyataan yang ketiga. Banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di Kecamatan A 3 kali lipat banyaknya orang yang tidak aktif di Kecamatan B. Oke, banyaknya yang tidak aktif secara ekonomi itu di Kecamatan A ada 1.800. Sedangkan di Kecamatan B adalah 400. Benar nggak 1.800 itu 3 kali lipat dari 400? Salah ya, seharusnya 1.200. Maka pernyataan ini juga salah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, teman-teman bisa tuliskan dulu untuk menghitung atau ya tinggal dihitung dulu sebelum dikerjakan pernyataannya. Karena terkadang suka lama ya baca pernyataan dulu sampai akhir baru dihitung lagi, itu kayak 2 kali kerja. Ketika menemukan bagan ini apalagi ada persentase, itu pasti kita sudah harus membandingkan datanya berapa banyaknya. Gitu, oke? Berikutnya. Oke, ini yang kedua. Pertanyaannya adalah perbandingan angkatan kerja yang bekerja di Kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan adalah
Nah, tadi yang bekerja di kecamatan A kan sudah kita hitung ya. Yang bekerja di kecamatan A kan ada 9.000 orang. Kita bandingkan, karena di sini perbandingan, berarti kita bandingkan dengan yang bekerja atau yang menganggur dari kedua kecamatan. Berarti totalkan ya. Nah, yang bekerja di kecamatan A ada 9.000. Terus tadi yang menganggur di kecamatan A ada 4.200. Nah, karena di sini pertanyaannya untuk kedua kecamatan, berarti kita totalkan juga dengan kecamatan B, baik yang bekerja dengan yang nganggurnya. Yang bekerjanya 5.400, yang menganggurnya juga 4.200. Sehingga ketika kita totalkan, ini ada 22.800 orang. Berarti ini kita bandingkan 22.800, coret ya. Nah, kita bisa lihat perbandingannya. Kalau kita lihat sendiri dari pilihannya 1:2 nggak mungkin ya, 90 banding 228 nggak mungkin ya. Oke, berikutnya untuk yang B, ini 3:8 berarti kan bagi 30 nih. Logikanya 228 dibagi 30 itu pasti bukan bilangan bulat. Bukan ya. Yang berikutnya ini, yang C, itu adalah 5:8. Kalau 5:8 berarti 90 itu dibagi 18 ya. Nah, tinggal dibuktikan aja, 18 kali 8. Nah, 220 kalau nggak salah ya. Berarti bukan juga. Berikutnya 15:38, berarti pembaginya adalah 6. Sama-sama dibagi 6. Ini dibagi 6 adalah benar 15. Banding 228 dibagi 6 itu 38. Berarti jawabannya yang D. Nah, gitu. Oke. Kita lanjutkan. Dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan, persentase yang tinggal di kecamatan B adalah dari semua angkatan kerja yang nganggur. Kan tadi di kecamatan A itu yang nganggur, kalau teman-teman sama-sama hitung tadi kecamatan 4.200 ya. Yang di kecamatan B yang nganggur juga 4.200. Berarti ini jawabannya sudah pasti 50%. Gitu, ya kan? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jika seseorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan, peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur adalah, oke, di sini saya tuliskan datanya yang sudah kita hitung tadi. Nah, dari sedikit review bahwa peluang itu sama dengan banyaknya kejadian, oke, per banyaknya sampel. Ya kan? Oke, nah sekarang kita hitung dulu. Ada berapa banyak yang bekerja dari kedua kecamatan. Oke, yang banyak yang bekerja di kedua kecamatan adalah 9.000 tambah 5.400, berarti 14.400. Oke, ini adalah NA-nya atau banyaknya kejadian per sampelnya. Berarti total dari populasi angkatan kerja di kedua kecamatan, yaitu ini 15.000 ditambah 10.000, berarti 25.000. Oke, ini untuk yang bekerja. Karena di sini ada kata atau, berarti kita tambahkan dengan peluang yang menganggur. Nah, yang menganggur, banyaknya kejadian, berapa banyak yang nganggur dari dua kecamatan, itu ini 4.200 tambah 4.200, berarti totalnya 8.400 per banyaknya semua populasi angkatan kerja di kedua kecamatan, yaitu 25.000. Sehingga ketika kita totalkan, ini nanti hasilnya adalah 22.000 ya, 22.800 dibagi 25.000. Ini tinggal kita coret nolnya 2, berarti 228 per 250. Karena ini per 125 semua, ini dibagi 2 ya adik-adik. Berarti ini kalau kita sederhanakan jadi 114 per 125, sehingga ini jawaban yang benar. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Nah, di sini jika pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja di Kecamatan A sebanyak 10% dari tahun sebelumnya, dengan asumsi populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi tetap, maka persentase pengangguran di Kecamatan A berkurang berapa persen? Nah, berarti di sini kenaikan jumlah orang yang bekerja di Kecamatan A sebanyak 10% itu berasal dari yang menganggur.
Kenapa? Karena dari wacana tadi bahwa kita harus mengasumsikan populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi itu tetap. Berarti kenaikan itu berasal dari yang menganggur. Setelah tahun 2023 yang menganggur itu berkurang, yang bekerja itu bertambah sebanyak 10%. Nah, berapa pertambahannya? Kalau awalnya tadi 9.000 orang yang bekerja di kecamatan A, lalu naik 10%-nya, berarti kan 10%-nya dari 9.000 itu kan 900. Berarti 9.000 tambah 900 itu menjadi 9.900 orang. Nah, 900 orang yang bertambah ini itu berasal dari yang menganggur. Yang menganggur, oke saya tuliskan, yang nganggur itu awalnya ada 4.200. Nah, lalu mereka bekerja sebanyak 9.900 orang. Sebanyak 900 orang. Berarti yang nganggur setelah tahun 2023 itu adalah 4.200 dikurangi 900. Berarti sisanya ada 3.300 orang lagi. Nah, 3.300 orang ini berapa persennya dari 15.000 orang dari populasi angkatan kerjanya yang 15.000 orang itu? Berarti kan begini ya, X per 100, ini kita cari berapa persennya, dikali 15.000, ini kali 15.000, hasilnya 3.300. Oke, ini kita coret nolnya 2 dulu, lalu ini kita coret nolnya 1, sehingga sisanya X sama dengan 330 dibagi 15, ini adalah 22. Berarti persentase di tahun 2023 adalah 22%. Awalnya yang menganggur, kita lihat di tabel sini, di diagram ini 28%. Menjadi 22%. Berarti berkurangnya berapa? Berkurang sebanyak 6%. Sehingga inilah jawaban yang benar. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik soal yang sudah di-spill oleh BP3 tentang penalaran matematik. Jadi sebenarnya ada wacana, kita tidak terlalu menerapkan banyak, untuk contoh soal ini ya, kita tidak terlalu banyak menerapkan mengenai materi matematikanya. Akan tetapi hanya matematika dasar yang benar-benar dasar banget, ini kayak aljabar dasar banget ya, tentang perhitungan-perhitungan saja. Tapi kita yang penting di sini adalah memahami atau menalarkan isi dari si wacananya. Nah, gitu. Seperti ini nih. Kita tahu dari mana penambahan 900 orang itu dari yang nganggur karena dari wacana sendiri ada perkataan, ada tulisan bahwa orang populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi itu mereka tetap segitu di tahun 2023 juga jumlahnya. Akan tetapi terjadi kenaikan 10% untuk yang bekerja. Nah, itu berarti berasal dari mana? Dari yang nganggur. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like, subscribe, dan juga share. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang berikutnya.